Halo semuanya, OTW kali ini kita disponsori oleh Tingsaf. Nah, Tingsaf ini nyediain berbagai macam makanan khas Indonesia seperti keripik, bayam, selat Solo, dan lain-lain. Nah, dengan membeli Tingsaf, kamu juga udah membantu petani di daerah untuk mensejahterakan daerahnya. Nah, jadi kalau kamu suka makanan khas Indonesia, boleh dicek Instagram Tingsaf @tingsaf.it. Halo, selamat datang di podcast Observe the World, konten yang menyediakan informasi tentang bisnis maupun profesional. Without further ado, let's get started. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke OTW. Di episode kali ini kita ngundang bintang tamu yang seru banget karena bintang tamu yang ini beliau merupakan founder dari teman-curhat.id. Boleh disambut Kak Pandu. Terima kasih. Boleh Kak perkenalan sedikit Kak Pandu, gimana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu Adiwinata. Saya merupakan founder dan CEO dari teman-curhat.id, sebuah platform untuk curhat sesuai namanya. Bisa curhat tentang masalah kesehatan mental, tapi lebih dari itu juga kita ada yang beberapa konsultan yang di luar kesehatan mental, kayak gitu. Oke, seru banget. Kita mau nanya sedikit tentang startup. Jadi sih sekarang ya, teman curhat sekarang tuh poinnya sampai mana sih Kak? Teman curhat sekarang udah ada aplikasinya di Play Store sih, dan OTW masih untuk di App Store di iOS. Karena untuk bikin aplikasi di iOS itu memang agak challenging, terutama di masalah privacy dan data. Jadi itu yang kayak kita masih bener-bener perhatiin, karena kan kita pengen banget bikin aplikasi yang memang bukan hanya bikin nyaman, tapi aman juga gitu kan dari ketentuan privasinya. Ada yang namanya privacy policy, ada yang namanya terms of service gitu, ketentuan layanannya. Dan itu yang jadi perhatian banget terutama dari Apple developer, karena kalau di Apple kan memang concern datanya itu memang aman banget lah gitu. Even FBI dulu kan kayak mau ngebuka datanya Apple itu nggak bisa gitu, karena nah itu juga yang dikonselin sama teman curhat. Oke, sekarang berarti lagi mau ke iOS ya aplikasinya. Oke, semoga bisa cepat-cepat ke iOS karena kalau misalnya udah iOS kayaknya bakal lebih jangkauannya lebih luas lagi gitu ya. Yes. Oke, terus ini menarik banget karena aku tahu Kak Pandu ini teman curhat ini pertama tuh awalnya dari Line ya Kak. Pertamanya dari dari nggak sengaja. Jadi gimana tuh Kak ceritanya? Pertamanya dari Line. Iya, jadi waktu itu saya pernah iseng bikin ada namanya official account di Line OA dulu. Nah sebenarnya teman curhat itu bukan yang pertama, jadi kayak dia tuh udah yang ketiga. Dulu pernah bikin semacam ada namanya pacar virtual gitu di Line OA. Pacar virtual itu kayak pacar gitu yang suka ngucapin selamat pagi, selamat siang. Itu kapan bikin itu juga? Iya, tapi itu bukan robot, itu ada adminnya lah, admin gabut gitu. Nah, itu kalau itu grossnya nggak sedikit sih, followersnya cuma 2.000 waktu itu. Terus bikin juga namanya Ibu Nia. Nah, Ibu Nia itu kayak kita roleplay jadi ibu kosan. Kalau kan kita tahu kan kalau mahasiswa tuh biasanya kalau akhir bulan gak punya duit gitu kan, makanannya Indomie. Nah itu kita suka banget bikin posting meme atau meme itu tentang jokes mahasiswa gitu. Itu lumayan sih, sampai di 132.000 followersnya. Nah terus yang ketiga itu bikin teman curhat. Nah teman curhat tuh niatnya sama, purpose-nya kayak dua di awal itu. Niatnya memang pengen bikin aja, cuma nggak ada purpose kesehatan mental, nggak ada purpose apa-apa waktu itu. Nggak tahu juga tentang pengembangan diri. Jadi niatnya itu cuma awalnya buat iseng-iseng kayak cuma orang-orang sekitar. Tapi ternyata audiens itu menanggapinya serius gitu. Audiens itu dari awal yang mereka tuh curhat masalah-masalah kayak percintaan, abis putus, belum move on gitu-gitu. Sampai banyak yang cerita masalah-masalah yang menurut aku cukup serius dan cukup serem gitu. Kayak banyak yang self harming, menyakiti dirinya sendiri gitu kan. Bahkan sampai beberapa tuh nge-pub gitu ke kita, ngirimin fotonya gitu. Terus ada yang jodoh-jodohin kepalanya ke tembok. Ada yang cerita dia diperkosa tukang kebunnya, ada yang cerita dia ya masalah keluarga lah banyak.
intinya masalah-masalah itu semakin kesini semakin serem dan kayak ngebuat akhirnya ini kayaknya bukan ranah gue nih, dan apa namanya, ini nggak bisa lagi nih dijalanin seiseng-iseng ini gitu. Itu sempat break juga, kayak udah sempat lupa juga sama ada teman curhat, udah sempat bodo amat gitu. Karena memang yang cerita masalahnya bukan kapasitas gue tadi awal, saya mikirnya gitu dalam hati gitu kan. Waktu itu juga dibantuin sama beberapa teman, 4 orang teman gitu, yang memang dia senang aja gitu ngebalesin curhat-curhat orang gitu. Nah udah tuh hilang dari situ. Ceritanya di kampus itu ada konsentrasi yang namanya digital startup. Nah digital startup itu kita bikin startup kan. Nah saya tuh sebenarnya musisi, saya senang banget main musik gitu, sering kolaborasi gitu juga. Nah tadinya itu pengen bikin startupnya tentang musik. Pengen ngebantuin musisi-musisi supaya ya lebih mudah lah gitu lah segala macam. Tapi idenya waktu itu begitu divalidasi, idenya tuh nggak valid. Jadi para musisi juga nggak ada startup ini atau nggak ada ide ini juga mereka baik-baik aja gitu. Mereka nggak mau pakai layanannya, orang mereka nggak ngerasa butuh gitu kan, nggak ngerasa pengen juga. Nah waktu itu gagal lah bikin startup tentang musik gitu, nggak valid idenya, nggak, karena ada proses validasi, nggak valid lah idenya. Nah terus tiba-tiba waktu itu udah sore, udah di luar jam kampus sih sebenarnya, lagi mentoring lah tuh, ada mentor saya sama ada dosen saya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa mereka ngomongin soal Singapura gitu. Terus tiba-tiba ngomongin angka bunuh diri di Singapura, terus ngomongin ada layanan di Singapura begini gitu. Nah dari situ awalnya juga belum ngeh lagi ngomongin bunuh diri, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa itu ke-recall, ingat tiba-tiba tentang Pak, saya ada loh kayak gini-gini iseng-iseng bikinan saya yang mereka tuh di dalamnya banyak cerita masalah bunuh diri juga gitu. Banyak orang yang udah punya tendensi bunuh diri, bahkan udah melakukan percobaan bunuh diri gitu. Nah pas masuk ke situ tiba-tiba saya nanya, Pak ini kira-kira bisa nggak ya diangkat gitu. Diangkat tuh maksudnya dijadiin startup gitu, dengan idenya kayak gini, ngebantuinnya gini. Akhirnya dia bilang bisa nih, menarik gitu dia bilang. Berarti ranahnya jatuhnya jadi ke kesehatan mental dan pengembangan diri. Nah waktu itu begitu saya validasi di 250 orang. Jadi validasi itu kan kalau menurut aturan startup itu ya biasanya paling dilakukan ke 10 orang atau 20 orang. Berarti saya langsung di 250 orang karena memang followersnya udah banyak waktu itu kan. Nah validasi ke 250 orang, ternyata memang hasilnya valid dan mereka butuh gitu. Mereka butuh dan mereka mau dan untuk menggunakan layanannya. Nah begitu validasi, alhamdulillah lah ketemulah di situ teman curhat. Tapi waktu itu cuma teman curhat, belum ada logonya, belum ada websitenya gitu. Nah website itu baru dibuat tanggal 26 Maret tahun 2020. Jadi baru setahun gitulah kalau dari umurnya teman curhat. Nah akhirnya jadi punya purpose, punya visi misi, punya tujuan, punya service gitu ya, punya bisnis model gitu. Dan akhirnya ya udah berjalan aja gitu. Berarti poin pas mau diseriusin itu pas ngevalidasi ya? Bukan, pas lagi mentoring. Pas lagi mentoring terus ngelihat si teman curhat ini punya potensi buat. Iya, terutama potensi impact sih itu yang kita mikir. Dan terus terang aja ngejalanin itu capek banget gitu dan apa ya, exhausting ya, banyak hal. Tapi kalau kita ukur sama impactnya sebenarnya tuh nggak ada apa-apanya gitu capeknya. Memang yang bikin banget pengen serius kita lihat adalah impactnya gitu kan. Apalagi dengan narasi pengen mimpi sucinya tuh pengen nekan angka bunuh diri di Indonesia gitu. Nah itu yang ngebuat kita akhirnya yaudah bismillah kita seriusin. Oke, berarti startup itu juga nggak boleh cuman bisnis yang ngadain keuntungan doang, tapi harus lihat impactful apa enggak dan menyelesaikan masalah atau enggak, atau kayak gimana menurut Kak Pandu? Oh iya, justru mindset startup adalah impact. Bedanya startup sama bisnis konvensional yang biasa. Kalau bisnis konvensional ada profit di sana dan jadi nggak terlalu mikir impact karena pasarnya sudah dewasa biasanya. Nah kalau startup itu sebenarnya kita bikin suatu pasar yang baru yang dimana itu inovatif. Jadi kayak justru impact-nya yang diukur kalau dari startup. Kira-kira terutama startup sosial ya gitu.
Justru dari situ. Tapi bukan berarti startup juga mindsetnya harus kayak gitu, enggak juga. Ya tetap harus ada dari segi bisnisnya juga tetap jalan gitu. Oke, terus aku mau nanya juga Kak, kan ini Kak Pandu pertamanya teman curhat ini dibina di inkubator bisnisnya IBS berarti ya, di mentoring itu. Nah, gimana sih step pas ternyata ini tuh teman curhat bisa mendapat investasi itu kayak gimana sih Kak? Ceritanya pas dapat investasi itu. Yang pertama memang based on data sih. Semua itu bahkan di startup itu ada yang namanya data driven. Jadi kita memang benar-benar ngelihat data dan kita validasi, terus kita bikin proyeksi gitu. Nah, proyeksinya itu yang apa namanya, yang kita buat perhitungan, yang itu akan menarik investor ibaratnya. Jadi kita bikin proyeksi sekian, dan yang itu kuncinya adalah yang ketika kita approach. Tapi kalau di investor itu, kalau pitching itu nggak langsung bicara proyeksi, nggak langsung bicara bisnis model, tapi bicara idenya dulu. Idenya apa, masalahnya apa, selalu start from the problem gitu. Selalu mulai dari masalah. Masalahnya apa, siapa yang bermasalah, siapa yang ingin dibantu gitu. Ada yang namanya elevator pitch. Elevator pitch itu kayak misalkan kita naik lift, elevator kan. Terus kita ketemu orang di lift itu, orang itu investor gitu misalnya. Nah, di dalam kurun waktu kita lagi turun di lift itu, kita harus bisa menjelaskan secara singkat apa yang lagi kita bikin dan untuk menarik dia gitu. Kita pitching di dalam lift gitu. Itu namanya elevator pitch. Nah, itu kuncinya sih. Jadi kayak startup tuh kalau bener-bener pengen apa ya, dapetin pendanaan, terus dapetin investor lah. Itu harus matang banget di pitch-nya. Sama lagi kalau ada pitch deck-nya. Jadi kayak misalkan kita ketemu orang, nah itu kita elevator pitch dulu. Kita iniin dulu, kita sampein dulu. Kalau dia tertarik, baru nanti atur waktu untuk meeting, untuk ketemu gitu. Nah, waktu itu saya emang lagi ada ajang pitching di kampus gitu lah ceritanya. Saya pitching tuh nggak nyampe 1 menit kayaknya. Sama setel video. Nah, kuncinya di situnya, kita bikin impresi investornya gitu. Di situ sih. Itu singkat sih sebenarnya, singkat banget. Oke, berarti first impression tuh harus nendang banget ya Kak? Iya, seneng banget kalau kita bicara sama investor gitu kan. Dan investor itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang masuk akal. Jadi idenya ide terukur dan masuk akal gitu. Selalu libatkan angka dan data gitu. Jadi kita nggak ngomongnya nggak halu, nggak ngawang gitu. Jadi waktu itu kalau teman curhat pertama ngomongnya itu udah langsung disajin data depresi di Indonesia itu 15,6 juta orang kan. Terus tapi yang tertangani cuma 8%. Nah, itu dikuncinya. Nah, teman curhat tuh pengen ngebantuin supaya bisa ke cover gitu. Itu aja yang penting. Nah, begitu. Terus juga cari orang yang sekiranya investor itu atau partner itu yang satu visi satu misi. Kita ngomong kayak gini, kalau kita ngomongnya ke mungkin orang-orang teknis atau orang-orang yang nggak tahu, bukan orang-orang feeling ya, itu mereka kayak mungkin bisa jadi kurang tertarik gitu. Tapi kalau kita ngomong ke orang yang tepat, yang memang satu bidang, satu misi, satu jalan gitulah, investornya atau partnernya, itu kemungkinan goalnya besar karena mereka juga ngerti gitu. Apalagi kalau dalam satu industri yang masih sama, industri kesehatan kan, kesehatan mental, terus industri pendidikan juga masih masuk gitu. Jadi ya kita harus benar-benar bisa lihat di mana. Oke Kak, pas struggle di awalnya tuh kayak gimana sih Kak teman curhat itu? Struggle-nya tuh apa ya, lebih ke tim sih sebenarnya. Kayak tim tuh banyak yang ya gitulah, banyak yang awalnya tuh belum sevisi sama semisi gitu, dan bahkan juga belum tahu tentang kesehatan mental sendiri itu apa gitu. Biasanya startup itu gagal paling besar itu karena faktor nggak adanya kebutuhan pasar gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau teman curhat dibutuhkan dan memang banyak yang mau menggunakan gitu. Terus faktor kedua yang bikin startup gagal itu tim. Jadi tim berantakan atau timnya nggak sejalan, nggak sevisi. Itu struggle-nya kita di tim sih. Kayak apa namanya? Kita bener-bener
harus bisa cari orang yang memang benar-benar mengerti dengan industri ini dan dunia ini. Kalau enggak, nanti mereka ngejalaninnya juga kering, nggak tahu mau dibawa kemana nih arahnya startupnya. Oke, berarti Kak Pandu cara nge-overcome struggle itu kayak gimana tuh? Apa pertamanya dicari dulu yang udah sevisi atau rekrut dulu baru nanti diedukasi gitu? Dulu sih ya banyak berbuat kesalahan. Pertama kayak ngerekrut dulu baru diedukasi. Tapi akhirnya gitu mental-mental kan. Mental-mental banyak yang mental. Sampai akhirnya sekarang ya kita cari dulu lah yang dia udah benar-benar tahu sevisi, karakternya juga, baru nanti skillnya gitu. Makanya nyari tim, nyari partner itu bener-bener nggak gampang, kayak sama aja kayak kita nyari pasangan hidup gitu. Nggak bisa sembarangan, karena ya lu nanti yang bakal head to head sama dia ngejalanin ini. Ibaratnya kalau lu gila, dia gilanya harus sama kayak lu. Nggak bisa dia tuh nggak gila, apalagi yang datang dengan tujuan nyari duit. Misalkan dia datang gue mau kerja, mau cari duit, nggak bisa. Kalau startup mindset di awalnya, kalau kata mentor saya itu Pak Andi Zain, kalau kita udah langsung mikir kita mau nyari duit, maksudnya kita mau memanfaatkan gitu ya. Memang startup itu bisnis dan tujuannya memang nanti akhirnya tetap harus ada profit dan ada duitnya gitu kan. Tapi kalau di awal udah kita mikir udah kayak gitu, lebih baik nggak bikin startup. Dan apa ya, orang-orang yang bisa ngejalanin startup itu juga kadang beda dengan orang-orang pebisnis yang mungkin kita bilangnya tuh pembisnis konvensional. Itu agak berbeda mindsetnya. Kalau startup itu agak lebih sedikit radikal sih. Pikirannya tuh harus nabrak-nabrak hal-hal yang sekiranya harus ditabrak gitu. Contohnya kayak Gojek kan. Kalau Gojek itu kita semua tahu kendaraan umum adalah kendaraan yang platnya kuning kan. Tapi sekarang kendaraan plat hitam pun bisa jadi kendaraan umum. Nah, itu nggak akan pernah bisa terjadi kalau foundernya atau kalau pelaku-pelakunya tidak berpikir akan hal-hal yang radikal. Berpikirnya masih hanya di dalam kotak, itu nggak bisa. Jadi, namanya startup itu kan inovasi. Nah, inovasinya itu biasanya itu mereka menabrak regulasi. Regulasi itu ketetapan pemerintah, peraturan, segala macam. Nah, tapi yang dipikirkan startup adalah bukan regulasi dan bukan pemerintah, tapi startup itu memikirkan nilai kebermanfaatannya dan juga memikirkan ibaratnya kalau startup itu wasitnya atau jurinya itu adalah customer. Jadi mau nabrak apapun selama customer puas dan selama customer merasa dia diberikan kemudahan dan manfaat, ya customer yang menang. Akhirnya sekarang siapa? Pemerintah kan yang ngikutin gitu. Nah, itu startup. Nah, nggak bisa orang-orang yang nggak punya pikiran kayak gitu ngejalanin startup, nggak bisa. Jadi, pikiran itu emang harus radikal. Gue mau nabrak apa ya? Gue mau bikin apa yang itu inovasi, yang itu berimpact, kayak gitu. Jadi bukan duit dulu di awal gitu. Banyaknya tuh yang datang kayak udah nanya duit gini-gini, kayak ya gue mau kerja dong, gue kayak gini-gini biar gue punya penghasilan gini. Nggak bisa dulu gitu. Dan bahkan ya kalau kita masuk ke sebuah inkubator startup, itu banyak banget mereka bapak-bapak dan ibu-ibu yang mereka tuh udah punya anaknya ya ada yang lebih dari 2 gitu. Tapi mereka cabut dari pekerjaannya, mereka mau fokus di startup. Karena mereka tuh keluar dari zona nyamannya dia yang digaji tiap bulan kan. Kalau kita kerja misalkan di bank digaji di atas 2 juta, di atas 20 juta. Saya kenal orang yang kayak gitu, dia gajinya udah di atas 25 juta. Nyaman dong sebenarnya kan kalau dia untuk di Jakarta atau di Indonesia kan. Tapi dia keluar dari zona nyaman itu, dia resign dari pekerjaan itu, dia bikin startup. Padahal di startup itu belum tentu startup itu bakal jalan dan belum tentu jelas. Nah, itu yang menarik banget. Jadi orang startup tuh harus kayak gitu. Kalau pikirannya nggak kayak gitu, kalau maunya di zona nyaman, itu nggak bakal bisa bikin startup. Oke. Aku setuju banget. Nah, aku pengen tanya kenapa Kak Pandu bisa berani, let's we startup ini terus kita gedein. Padahal kan belum tahu startupnya akan kayak gimana ke depannya. Ya udah, emang ya tahu atau enggaknya kan kita harus buktiin. Namanya validasi kan. Kalau di startup itu ada 4 validasi. Pertama ide. Ada 5 sih sebenarnya. Yang pertama itu ide. Yang ke-0 maksudnya. Ke-0 itu ide. Kedua itu customer. Gini kalau salah. Yang 0 itu validasi ide, yang 1 itu validasi pasar atau validasi customer, pelanggan maksudnya.
validasi pelanggan. Yang kedua itu validasi produk yang kita bikin. Yang ketiga itu validasi bisnis model. Yang kelima itu validasi pasar. Jadi semua ini tuh harus divalidasi. Kalau nggak dijalanin tuh nggak bisa. Kenapa harus validasi? Karena startup itu bermain di blue ocean, di laut yang masih biru. Beda dengan bisnis pada umumnya. Kalau lu bisnis fashion, lu bisnis makanan, ya lu tinggal produksi jual. Nggak ada nilai inovasinya dan nggak ada keterbaruannya gitu kan. Itu bisnis yang dikategorikan bukan startup gitu. Jadi dia mainnya di pasar yang memang pasarnya udah ada nih, udah gede. Ya dia lautnya udah merah gitu. Dia tinggal berantem aja sama ikan-ikan yang ada di situ. Nah, kalau startup enggak. Dia tuh pasarnya baru dan dia fresh gitu. Nah, itu yang ngebedain. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan semua validasi itu. Baru nanti bisa dibuktikan, oh ini sebenarnya valid nggak sih gitu. Ya banyak kan. Kalau udah terbukti dan udah gede, ya akhirnya nanti semua pihak banyak yang clash gitu, banyak huru-hara karena adanya inovasi. Dan yang namanya inovasi, yang namanya perubahan, itu pasti selalu menciptakan huru-hara. Nggak mungkin nggak. Dari zaman dulu, dari zaman belum ada mesin cetak gitu ya, masih pakai apa gitu. Begitu ada mesin cetak, banyak huru-hara. Begitu ada mesin fotokopi, banyak huru-hara. Begitu ada printer, banyak huru-hara gitu. Sampai sekarang ketika muncul, misalkan baru kemarin gitu ya, muncul Gojek, taksi-taksi huru-hara gitu. Kayak ya itulah perubahan-perubahan yang diciptakan. Pasti banyak pihak-pihak yang memang juga nggak siap dengan adanya perubahan gitu. Dan itu yang startup lakukan. Keren banget Kak Pandu. Diskusi kali ini sangat daging ya, banyak banget yang dibuka dari teman curhat ini, kayak gimana dapet investor, terus kayak gimana validasi dan lain-lain. Jadi teman-teman yang misalnya mau bikin startup, boleh nih Kak Pandu dikasih nasihat. Apa nih? Kan Kak Pandu udah terjun duluan. Ya belaga gila aja sih, harus gila. Kalau nggak gila nggak bisa. Pikirannya nggak boleh yang lurus gitu, nggak bisa. Harus begini-begini lah. Ibaratnya harus abstrak dan harus out of the box gitu. Harus memikirkan apa yang nggak bisa dipikirin orang lain. Gitu. Dan terutama problem solving. Gitu. Ketika kita jeli dulu nih ngeliat problem apa sih di sekitar kita gitu. Nah dari problem itu gimana cara kita menyelesaikannya. Gitu. Tapi cari cara yang benar-benar kayak out of the box atau kayak cara yang menurut kita cara ini bisa diterima, tapi mungkin akan banyak clash dengan beberapa pihak. Kalau di teman curhat itu kita tahu kan biasanya yang bisa melakukan profesional itu kan misalkan dari psikolog gitu kan, yang dia melakukan konseling, melakukan terapi. Tapi kalau teman curhat enggak, menurut teman curhat semua orang itu bisa jadi pendengar, bisa jadi teman, ya bisa jadi teman curhat gitu. Nah kita mendidik ibaratnya orang-orang supaya mereka juga bisa jadi teman curhat gitu. Jadi bukan lagi hanya psikolog, tapi semua orang gitu. Nah itu yang kita inovasi yang kita galakkan lah ibaratnya. Bisa juga dengan coaching gitu kan, coachingnya bisa semua orang gitu. Nah itu jadi kayak nggak tahu deh ini bakal kayak gimana. Yang penting kita sih jalanin aja dulu. Nah boleh buat Kak Pandu boleh misalnya nge-promote teman curhat ini bisa di-download di mana, terus kalau kita pengen jadi apa kan namanya kalau psikolog, kita mau jadi psikolog? Jadi agentnya ibaratnya. Jadi agentnya, boleh Kak Pandu. Iya jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang punya masalah gitu ya, daripada kita ceritain ke orang nggak jelas dan daripada kita ceritain ke teman sendiri, mendingan ceritanya ke teman curhat. Karena teman kita tuh nggak belajar tentang kode etik, nggak belajar tentang privasi, jadi sebenarnya bahaya juga curhat ke teman gitu ya, walaupun kita kenal dia, walaupun sahabat dekat, karena mereka nggak punya lisensi sebagai good listener. Nah teman-teman curhatnya ke teman curhat aja, mereka sudah semua terlisensi, terutama banyak juga para coach di sana, ada juga psikolognya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau curhatnya kemana gitu. Udah. Bisa di-download di Play Store sekarang. Di Play Store. Soon on App Store. Soon on App Store.
Thank you Kak Pandu, semoga Sama-sama. bisnisnya lancar, bisa Amin. memberikan impact bagi Indonesia dan insya Allah seluruh dunia ya. Kalau teman curhat bisa go internasional. Thank you Kak Pandu, Amin. terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dadah semuanya, Dadah. terima kasih.